Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan programasi linier untuk memaksimalkan jumlah produksi dalam memperoleh keuntungan yang tinggi. Sebagai tugas ujian akhir semester, mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis. Dosen pembimbing mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis Amrun Rasyid STMM. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Akida dengan NIM 01221092. Dan saya Atika Dawiyah Tufaila dengan NIM 01221082. Fenomena tentang minimasi. Di Indonesia sekarang mengalami persaingan kemajuan begitu pesat. Semakin bertambahnya perusahaan baru di setiap hari mengakibatkan dunia bisnis menjadi isu global yang ramai diperbincangkan orang-orang. Menjaga serta memajukan daya saing suatu perusahaan memerlukan perbaikan terus-menerus dalam segala aspek kegiatan, supaya dampak dari persaingan bisnis yang diprediksi benar-benar tercapai sesuai tujuan perusahaan. Garis perbaikan harus tetap sesuai strategi yang dimiliki oleh pebisnis. Strategi yang digunakan perusahaan adalah perencanaan produksi barang ataupun jasa yang efektif dan efisien. Perencanaan suatu produksi mempunyai peran penting dalam dunia industri, sebab bersangkutan sesuai rencana perusahaan untuk melengkapi permintaan produk, laba, kualitas, serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Kegiatan produksi pastinya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pemakaian bahan baku dengan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Pengelolaan atas persediaan bahan baku dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan supaya kegiatan produksi bisa berlangsung dengan baik dan terarah sesuai pada target yang ditentukan. Ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang meningkatkan suatu produksi dengan cara metode aljabar dan metode simplex. Metode simplex dipakai untuk memaksimalkan bahan baku pembuatan barang sesuai fungsi tujuan untuk meningkatkan laba. Artikel sejenis juga bisa dibaca untuk meningkatkan produk barang dengan fungsi tujuan mengurangi biaya pasokan. Namun, penerapan metode simplex mempunyai keterbatasan, yaitu hanya bisa dipakai pada kasus yang mempunyai satu fungsi tujuan. Pada artikel ini menggunakan metode aljabar dan metode simplex untuk meningkatkan produksi sebuah barang. Arfianti dan Muhajir 2020. Fakta tentang minimasi. Sekarang ini pertumbuhan dunia usaha menghadapi peningkatan atau kemajuan yang begitu pesat. Banyak permasalahan manajemen berhubungan dengan efisiensi penggunaan, sebab berkurangnya sumber daya yang dimiliki, contohnya tenaga kerja terampil, bahan mentah, dan modal untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, yaitu memaksimalkan hasil usaha. Selain itu, perusahaan juga berusaha mencari cara agar masukan input yang serba terbatas bisa dicapai hasil kerja, yaitu keluaran output berupa produksi barang atau jasa yang optimal. Maka dari itu, manajemen suatu perusahaan diharuskan mampu memutuskan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh volume produksi sebanyak-banyaknya. Jadi, jika barang itu terjual, tentu akan mendapatkan hasil penjualan yang banyak. Situasi ini kerap terjadi pada perusahaan. Harus diketahui
usaha yang keras dari pihak manajemen perusahaan. Terkadang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, sebab kerumitan dalam membagikan batasan-batasan yang akan dihadapi dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada. Contohnya, jumlah permintaan masyarakat tidak sebanyak yang diproduksi, maka barang susah dijual. Pembatasan bahan mentah, tenaga terampil yang aktif dan kreatif terbatas, mesin untuk pemrosesan produksi terbatas, modal terbatas, ruangan untuk penyimpanan barang hasil produksi terbatas, permintaan masyarakat juga terbatas. Next. Data tentang minimasi. Permasalahan optimasi alokasi sumber daya yang langka dan terbatas yang sering menjadi masalah keputusan yang kerap dihadapi seseorang manajer perusahaan. Adapun sumber daya yang dimaksud tersebut ialah berupa bahan baku, peralatan dan mesin, ruang, waktu, dana, dan tenaga kerja, atau dapat juga berupa batasan pedoman atau aturan atau spesifikasi teknis suatu peralatan. Kebanyakan tujuan perusahaan ialah ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selain itu, tujuan perusahaan atau unit organisasi adalah mengurangi pengeluaran biaya. Metode programasi linear atau dikenal dengan linear programming adalah salah satu metode analisis yang paling luas dan paling baik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya. Next. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan teknik program linear untuk menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya. Yang pertama, permasalahan harus bisa dimengerti sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan dengan programasi linear. 2. Permasalahan yang tidak terstruktur harus bisa dirumuskan menggunakan model matematika agar bisa menjadi terstruktur. 3. Model harus dikerjakan dengan cara matematika yang telah dibuat. Next. Alasan kenapa perlu konsep minimasi. Semua perusahaan pastinya harus membuat keputusan bagaimana mengalokasikan sumber-sumbernya. Dan tidak ada perusahaan yang bekerja secara tetap dengan sumber yang tidak terbatas. Alhasil, manajemen perlu terus-menerus mengalokasikan sumber yang langka untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berbagai cara. Dan perusahaan dapat mencapai banyak tujuan jika menggunakan konsep minimasi. Next. Berikut ada beberapa contoh dari penerapan program linear, yaitu yang pertama, perusahaan mebel harus meningkatkan keuntungannya. Kedua bagiannya menghadapi batas waktu produksi yang tak dapat ditawar untuk mencukupi permintaan para pelanggannya. Yang kedua, mengatur membuat jadwal untuk proses produk guna mempersiapkan keinginan pelanggan di masa yang akan datang, serta sebisa mungkin mengurangi biaya pengeluaran. Yang ketiga, memilih gabungan produk pada suatu pabrik guna memanfaatkan pemakaian mesin dan jam kerja yang tersedia sebaik mungkin selama meningkatkan keuntungan perusahaan. Semua perusahaan mencoba guna meraih tujuan tertentu. Laba meningkat dengan biaya rendah sesuai dengan batasan sumber atau tersedianya bahan-bahan. Programasi linear. Program linear merupakan satu cara yang dipakai guna mengatasi masalah yang berhubungan pada penetapan penyelesaian nilai optimum dari satu persoalan linear. Nilai optimum ditemukan pada nilai di suatu himpunan penyempurnaan permasalahan linear. Pada permasalahan linear ditemukan fungsi linear yang dapat disebut
disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kualifikasi, kendala, dan gangguan di suatu permasalahan linear ialah menjadi suatu gambaran sistem pertidaksamaan linear. Akhirnya, program linear selalu berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk linear programming mempunyai 3 bagian dasar, yaitu variabel keputusan yang akan ditentukan, tujuan atau goal yang harus dioptimalkan, dan kendala yang harus disertai oleh solusi. Pemrograman linear atau PL merupakan salah satu metode dari penelitian operasi guna menyelesaikan permasalahan optimasi melalui menentukan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka guna mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Fungsi linear yang akan dicari nilai optimum bermodel sebuah persamaan yang disebut juga fungsi tujuan. Fungsi linear yang perlu terbentuk dalam optimasi fungsi tujuan dapat bermodel persamaan ataupun pertidaksamaan yang disebut fungsi kendala. Sebuah fungsi f merupakan suatu ketentuan pada yang menghubungkan setiap objek X dalam satu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi. Jadi, pengertian pemrograman linear merupakan sebagai cara matematis yang bermodel linear guna membuktikan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap suatu susunan kendala. Secara umum berdasarkan pengertian jadi tujuan pemrograman linear yaitu mengatasi permasalahan memaksimumkan atau meminimumkan guna memperoleh penyempurnaan yang optimal. Bentuk umum programasi linear. Terdapat rumus yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut secara umum, yaitu sebagai berikut rumusnya. Fungsi tujuan dinyatakan dengan Z dan relasi pada hambatan bermodel kurang dari, jadi modelnya bisa dilihat pada persamaan. Maksimumkan fungsi tujuan, Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah titik-titik ditambah CJ XJ. Merupakan persamaan 2.1 terhadap kendala-kendala A11X1 ditambah A12X2 ditambah titik-titik ditambah A1JXJ kurang dari B1. A21X1 ditambah A22X2 ditambah titik-titik ditambah A2XJ kurang dari B2. AI1X1 ditambah AI2X2 ditambah titik-titik ditambah AIJXJ kurang dari B1 merupakan persamaan 2.2. Kendala non negatif XJ lebih dari 0, buka kurung J sama dengan 1, 2, titik-titik N. Fungsi tujuan meminimalkan dinyatakan dengan W dan relasi pada hambatan bermodel lebih dari, lalu menjadi meminimumkan fungsi tujuan W sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah titik-titik ditambah CJXJ terhadap kendala-kendala A11X1 ditambah A12X2 ditambah titik-titik ditambah A1JXJ lebih dari B1. A21X1 ditambah A22X2 ditambah titik-titik ditambah A2JXJ lebih dari B2. AI1X1 ditambah AI2X2 ditambah titik-titik ditambah AIJXJ lebih dari BI. Kendala non negatif XJ lebih dari 0, buka kurung J sama dengan 1, 2, titik-titik, N. Dengan XJ variabel keputusan ke J atau banyaknya produk ke J sama dengan 1, 2,
koma, titik-titik, koma, N, B1 suku tetap atau bahan mentah jenis ke I yang tersedia, I sama dengan 1, 2, titik-titik, M, AIJ adalah koefisien kendala atau bahan mentah ke I yang digunakan untuk memproduksi 1 unit produk J. CJ adalah koefisien ongkos atau harga jual 1 unit. Secara umum, bentuk matematis yang dipakai untuk mengatasi suatu problem pemrograman linear bisa juga disusun ke dalam bentuk tabel, seperti contoh pada tabel 1 berikut. Berikut ini adalah contoh tabel 1 bentuk umum tabel model pemrograman linear. Dengan keterangannya sebagai berikut seperti tampak pada layar PPT. Metode aljabar dan metode simplex. A. Metode aljabar. Terdapat beberapa metode atau cara yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan program linear. Di antaranya ialah penyempurnaan program linear dengan memakai metode aljabar. Metode aljabar berarti dalam mengatasi permasalahan digunakan perhitungan matematika guna memperoleh nilai yang ingin dicapai atau nilai yang memaksimumkan atau nilai yang meminimumkan. Metode aljabar digunakan lewat pemeriksaan optimalitas dengan cara bertahap sampai ditemukan penyempurnaan yang optimal. Di setiap tahap penyempurnaan memenuhi pemeriksaan mengenai kelaikan atau feasibility penyempurnaan yang bersangkutan dan penyelidikan atau detection mengenai kemungkinan perbaikan optimalitas untuk tahap penyelesaian berikutnya. Awal mula penyempurnaan tahap pertama dimulai harus menggunakan standarisasi rumusan model, yaitu merubah hambatan-hambatan yang masih bermodel pertidaksamaan menjadi bermodel persamaan, dengan cara memasukkan unsur variabel semu pada ruas kiri fungsi kendala. Untuk fungsi kendala yang bertanda kurang dari dilakukan penambahan variabel senjang atau select variabel. Sedangkan untuk fungsi kendala bertanda lebih dari dilakukan pengurangan variabel surplus atau surplus variabel. Contoh 6x1 ditambah x2 kurang dari 30 menjadi 6x1 ditambah x2 ditambah s sama dengan 30. 4x1 ditambah 8x2 lebih dari 36 menjadi 4x1 ditambah 8x2 dikurangi s sama dengan 36. Penyempurnaan cara aljabar diawali dengan menonjolkan semua variabel keputusan merupakan penyempurnaan tahap pertama, lalu dilanjutkan dengan penyempurnaan sesuai tahap-tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kelaikan dan optimalitasnya. Proyek dikatakan selesai atau penyelesaian dianggap optimal jika pada suatu tahap penyempurnaan tertentu tidak terdapat kemungkinan perbaikan optimalitas. Secara umum, tahapan-tahapan penyempurnaan dengan cara aljabar setelah bentuk persoalan dirumuskan ialah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan penyesuaian bentuk rumusan model. Yang kedua, lakukan pengerjaan langkah pertama dengan menonjolkan semua keputusan. Yang ketiga, berdasarkan koefisien-koefisien variabel keputusan yang diperoleh di fungsi tujuan, membuktikan salah satu variabel dengan optimalitas terbatas sesuai dengan problemnya, maksimasi atau minimasi. Yang keempat, buatlah penyempurnaan langkah selanjutnya sesuai kelaikan variabel pilihan yang ada, yaitu bahas optimalitas fungsi tujuan dan cari tahu apakah diperoleh kemungkinan perbaikan optimalitas. Dan yang terakhir, langkah kelima adalah jika tidak diperoleh kemungkinan perbaikan optimalitas, artinya proyek selesai, penyempurnaan optimal terwujud. Namun jika masih diperoleh kemungkinan perbaikan, maka ulangi langkah ketiga dan keempat terus-menerus hingga diperoleh penyempurnaan optimal. B. Metode simplex. Metode simplex adalah cara yang dapat dipakai guna menyempurnakan program linear sesuai jumlah variabel keputusan yang sembarang. Jika lebih dari 2 atau bahkan ribuan variabel keputusan
Metode simplex adalah cara yang sebagai sistematis melakukan dari suatu pemecahan dasar yang visible ke pemecahan lainnya yang dilakukan berulang-ulang atau yang disebut dengan iterasi dengan jumlah ulangan yang terbatas. Kemudian, akhirnya tercapai suatu pemecahan dasar yang optimum. Metode simplex diawali dari suatu titik sembarang pada daerah visible ruang solusi menuju titik ekstrim yang optimum. Next. Sebelum membahas metode simplex, harus diingat bahwa hambatan yang ada di dalam fungsi model program linear dikelompokkan menjadi 3 macam tanda hubungan matematis, yaitu pertidaksamaan kurang dari, persamaan, pertidaksamaan lebih dari. Berdasarkan kelompok tersebut, jadi program linear perlu diformat ke bentuk kanonik agar metode simplex bisa digunakan untuk mengatasi program linear tersebut. Cara membentuk program linear ke bentuk kanonik ialah dengan merubah sistem ketidaksamaan hambatan menjadi sistem persamaan melalui kenaikan beberapa variabel penolong di setiap ruas kiri hambatan tersebut menjadi termuat submatriks identitas di dalam matriks koefisien atau matriks sistem persamaan. Variabel penolong itu merupakan variabel slack kekurangan atau variabel surplus atau excess kelebihan dan variabel artifisial semu. Penambahan variabel penolong adalah keterkaitan dari perubahan ketidaksamaan menjadi persamaan. Untuk hambatan tanda ketidaksamaan, maka ruang kiri dari kendala tersebut perlu ditambahi variabel slack yang menandakan kekurangan ruas kiri terhadap ruas kanan. Penambahan variabel slack ini akan langsung menciptakan submatriks identitas di dalam matriks koefisien. Sementara itu, untuk hambatan dengan tanda ketidaksamaan, jadi ruas kiri dari hambatan perlu dikurangi, diperoleh submatriks di identitas di dalam matriks koefisien. Tata cara penambahan variabel penolong tersebut akan membentuk hambatan bermodel sistem pertidaksamaan menjadi sistem persamaan. Bentuk sistem persamaan dari hambatan inilah yang dikatakan sebagai bentuk kanonik. Next. Ketentuan penambahan variabel penolong seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya direkapitulasi ke dalam tabel 2 berikut. Tabel 2 penambahan variabel penolong bisa dilihat di PPT. Next. Variabel buatan dan masalah minimasi. Pada dasarnya model PL standar dapat berjenis maksimisasi atau minimasi karena maksimisasi sebuah fungsi setara dengan minimisasi negatif dari fungsi tersebut. Dengan demikian, keduanya akan mencapai optimal pada harga variabel X L yang sama dengan nilai yang sama pula. Contoh, meminimumkan Z sama dengan 3X, setara dengan memaksimumkan W sama dengan min Z sama dengan min 3X1 dikurangi 2X2, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian metode di depan dapat digunakan. Pertama, algoritma simplex untuk persoalan maksimisasi. A. Melakukan perubahan perumusan permasalahan ke dalam bentuk umum untuk mengubah pembatasan bentuk lebih dari menjadi sama dengan cara menambah variabel slack yang disingkat S1 menjadi seperti yang ada di PPT. B.
melakukan pencairan basic feasible solution atau solusi dasar yang layak. C. Jika semua variabel non-basis memiliki koefisien non-negatif, artinya bernilai positif atau nol, pada baris fungsi tujuan, baris persamaan F yang biasa juga disebut baris nol, maka BFS atau Basic Feasible Solution sudah optimal. Jika pada baris nol masih ada variabel dengan koefisien negatif, maka harus dipilih salah satu variabel yang memiliki koefisien paling negatif paling besar pada baris nol itu. Variabel ini akan memasuki status variabel basis karena variabel ini disebut sebagai variabel yang masuk menjadi variabel basis. Entering variable disingkat EF. Dia melakukan perhitungan rasio dari ruas kanan koefisien EF pada pembatas, yang mana EF-nya mempunyai koefisien positif. Variabel basis pada baris pembatas dengan rasio positif terkecil akan berubah status menjadi variabel non-basis. Variabel ini kemudian disebut sebagai variabel yang meninggalkan basis dengan perbandingan positif terkecil ini menjadi bernilai 1 dan bernilai 0 pada baris lainnya. Kembali ke langkah 3. Catatan, kita harus memilih salah satu jika ditemukan lebih dari satu basis yang memiliki perbandingan positif terkecil. Cara ini tidak akan berpengaruh terhadap perhitungan hasil akhir. Next. Dua algoritma simplex untuk persoalan minimisasi. Terdapat dua aturan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan program linear dengan fungsi tujuan meminimalkan f, yaitu sebagai berikut. A. Melakukan pengubahan konversi fungsi tujuan dan persamaannya, lalu menyempurnakannya sebagai permasalahan maksimisasi. B. Melakukan modifikasi langkah 3, sehingga semua variabel non-basis pada baris 0 memiliki koefisien yang bernilai non-positif, artinya bernilai negatif atau 0. Maka BFS sudah optimal. Jika pada baris 0 masih ada variabel dengan koefisien positif, maka harus dipilih salah satu variabel yang bernilai paling positif pada baris 0 itu untuk menjadi EF. C. Untuk mengubah pembatasan constraints bentuk pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan, maka perlu mengubah ruas kiri dengan variabel baru EI untuk I sama dengan 1, 2, dan selanjutnya sampai N yang disebut excess variable atau variabel berlebih. Contoh soal. Selesaikan persoalan program linear berikut menggunakan metode simplex. Fungsi tujuan max z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan kendala 2x1, pertidaksamaan kurang dari 8, 3x2, pertidaksamaan kurang dari 15, 6x1 ditambah 5x2, pertidaksamaan kurang dari 30. Penyelesaian langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan Z sama dengan 3x1, 5x2 diubah menjadi Z 3x1, 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan diselect variabel 2x1, pertidaksamaan kurang dari 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. 3x2, pertidaksamaan kurang dari 15 menjadi 3x2, x4 sama dengan 15. 6x1 ditambah 5x2, pertidaksamaan kurang dari 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Sehingga fungsi tujuan dan batasan menjadi
fungsi tujuan X dikurangi 3, 1, 5x2 sama dengan 0 dengan kendala 2x1 ditambah x3 sama dengan 8, x3, x2 ditambah x4 sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Next. Langkah 2, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Beberapa istilah dalam metode simplex. NK ialah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebanyak 8, batasan 2 sebanyak 15, dan batasan 3 sebanyak 30. Variabel dasar ialah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 ditambah 3x x3 sama dengan 8. Jika belum ada aktivitas apa-apa, berarti nilai X1 sama dengan 0, dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan, atau nilai X3 sama dengan 8. Pada tabel, nilai variabel dasar X1, X2, X3 di fungsi tujuan pada tabel permulaan harus 0, dan nilainya pada batasan bertanda positif 1. Contohnya pada satu tabel simplex pertama bisa dilihat di PPT. Next. Kolom kunci ialah kolom yang merupakan dasar untuk mengganti tabel simplex. Kita harus memilih kolom yang memiliki nilai negatif pada garis fungsi tujuan dengan angka terbanyak. Dalam hal ini, kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan min 5, beri tanda kotak persegi pada kolom X2, seperti tabel berikut. Tabel simplex pemilihan kolom kunci pada tabel pertama bisa dilihat pada PPT. Apabila suatu tabel sudah tidak mempunyai nilai negatif pada baris fungsi tujuan, maka tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi, atau sudah optimal. Next. Langkah 3 yaitu memilih baris kunci. Baris kunci ialah baris yang merupakan dasar untuk mengganti tabel simplex dengan cara mencari indikator setiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeks sama dengan 8 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, baris batasan 2 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan baris batasan 3 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Pilih barisan yang memiliki indikator positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda kotak persegi pada baris kunci, nilai yang masuk dalam kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci. Langkah 4, mengubah nilai-nilai baris kunci. Ubah nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci seperti tabel 3. Bagian bawah 0/3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0/3 sama dengan 0, 1/3 sama dengan 1/3, 0/3 sama dengan 0, 15/3 sama dengan 5. Kita harus mengubah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Berikut ini adalah contoh tabel simplex cara mengubah nilai baris kunci seperti tampak pada layar PPT. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Rumusnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, sehingga terjadi perubahan sebagai berikut. Dapat dilihat pada PPT, ada baris pertama Z, baris kedua batasan 1, dan baris keempat batasan 3.
Berikut ini adalah contoh tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru seperti yang terlihat pada PPT. Langkah ke-6, melanjutkan perbaikan. Ulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berikut ini adalah contoh tabel untuk melanjutkan nilai perbaikan. Berikut ini dapat dilihat pada PPT, ada contoh nilai baru, tabel baris kedua batasan 1 dan baris ketiga tidak berubah karena nilai pada kolom kunci sama dengan 0. Terlihat pada tabel berikut. Tabel simplex final hasil perubahan. Berikut ini juga dapat dilihat contoh tabel simplex final hasil perubahan yang terlihat pada PPT. Baris pertama Z sudah tidak ada yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final didapat X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5 dan nilai Z maksimum sama dengan 27 1/2. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa programasi linear atau linear programming ialah suatu metode matematika yang disusun untuk membantu seseorang dalam mempersiapkan dan membuat keputusan dalam mendistribusikan sumber daya yang terbatas agar tercapai tujuan perusahaan. Program linear adalah salah satu teknik optimasi yang digunakan di beragam bidang untuk menentukan optimalisasi suatu kegiatan, misalnya produksi, penjualan, dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Tetapi karena terbatasnya sumber daya, maka perusahaan juga dapat meminimalkan biaya. Pada umumnya, permasalahan linear programming sangat berhubungan dengan pembagian atau pendistribusian sumber daya maupun sumber dana yang bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin maupun modal. Pada umumnya, seluruh sumber dana tersebut memiliki jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pendistribusiannya harus dilaksanakan dengan cara terbaik. Artinya, keputusan yang diambil adalah pilihan dari berbagai macam alternatif yang tersedia. Penggunaan metode simplex dapat menghasilkan kombinasi produk secara optimal dan membuahkan keuntungan yang optimal pula. Terdapat 4 ciri khusus yang melekat pada programasi linear, yaitu yang pertama, penyelesaian persoalan mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Yang kedua, hambatan yang ada akan membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, terdapat beberapa alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir, hubungan matematis sifatnya linear. Karena terdapat persyaratan linearitas tersebut, maka permasalahan ini disebut linear programming. Disebut program karena untuk mencari keputusan yang optimal berdasarkan keterbatasan sumber daya sehingga menjadi linear. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.